Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aditya Siregar. Dan di video kali ini aku pengen ngomongin lagi nih soal nulis. Setelah sekian lama nggak pernah ngomongin soal nulis, aku pengen ngomongin lagi soal nulis. Kenapa aku pengen share sesuatu soal nulis gitu? Karena waktu bulan puasa kemarin aku tuh di challenge sama mentor aku Kang Zen Permana untuk kemudian nulis ya. Nulis selama 30 hari nonstop di Instagram dengan format yang beliau kasih. Nah, kenapa challenge ini tuh jadi menarik ya? Challenge ini tuh ngasih insight baru buat aku karena beberapa ya hari kebelakang, nggak hari juga sih ya, akhir-akhir inilah. Dan udah lama juga sih aku ngerasain ini bahwa aku tuh ngerasa stuck dalam menulis gitu. Aku ngerasa tulisan aku kok gitu-gitu aja ya. Tulisan aku kok kayaknya nggak punya variasi gitu, boring, nggak apa ya mentok aja gitu. Gimana sih ngerasain mentok gitu? Kamu pasti pernah ngerasain juga kan mentok ketika menghadapi atau melakukan sesuatu. Nah, aku tuh ya akhir-akhir ini lagi ada di fase itu, lagi ada di fase mentok dalam nulis dan ngerasa nggak berkembang gitu. Ya udah, yang nulis aja gitu, nggak ada excitement gitu. Justru yang muncul malah frustrasi ya, karena ini kenapa sih kok gini terus gitu, ini kenapa sih tulisan aku kok gayanya begini mulu gitu ya. Nah, formatnya gitu terus. Nah, dan aku sadar betul bahwa kemudian aku butuh untuk upgrade skill menulis aku butuh untuk kemudian leveling up lah. Aku butuh cari cara baru, aku butuh belajar lah hal-hal baru tentang menulis. Tapi kalaupun aku pelajari ya nyari di internet segala macam ya, nggak ada yang relevan ya, tapi nggak ada yang serg aja gitu, nggak ada yang serg. Dan rata-rata yang aku temukan ya terlalu teknis juga secara aplikatifnya nggak begitu cocok lah dengan diri aku. Makanya ya ujung-ujungnya balik lagi ya ke situ lagi. Nah, tapi dengan melakukan challenge selama 30 hari kemarin, aku menemukan bahwa yang membuka kemudian jalan pikir baru ya, jalan perspektif baru dalam diri aku saat menulis, itu ternyata kemauan untuk istilahnya itu push the envelope further gitu ya. Kalau kata Kang Zen ya, push the envelope further itu ketika seseorang mau melewati batas standar dirinya gitu. Jadi orang itu bisa berkembang ketika dia ya bisa melewati batas tersebut gitu, batas yang udah kita bisa dan kita punya. Nah, challenge itu kemarin ngasih kemudian push the envelope further, karena pertama ada format baru ya, ada format baru yang aku nggak familiar, dan format ini di awal-awal memang sulit untuk diterapin gitu. Format menulis ini nggak mudah lah untuk diterapin karena tadi nggak familiar, baru, dan ada proses adaptasi di sana. Jadi prosesnya nggak cuma nulis, tapi kemudian ada di proses familiarisasi awal, entah itu bahasa atau kata atau bukan ya. Proses memfamiliarkan diri dengan format tulisan yang baru gitu. Sehingga berpikirnya jadi double. Berpikir kemudian untuk mencari ide tulisannya, lalu kemudian berpikir untuk menyampaikannya dengan format tertentu itu gitu. Nah, sehingga aku dipaksa nih untuk kemudian keluar dari zona nyaman dan mengikuti ketidaknyamanan itu. Nah, itu satu. Kemudian karena ini challenge ya, 30 hari nonstop, mau gak mau harus konsisten, harus disiplin. Itu juga ngebantu banget untuk kemudian nge-breakdown belief-belief yang aku punya sebelumnya bahwa nggak bisa,
Malas karena aku orangnya memang pemalasan ya, horeaman kalau dalam bahasa Sundanya. Jadi ketika ada susah sedikit, mending entar lah, mending nantilah. Jadi ada apa namanya, ada perasaan bahwa masih ada waktu lah, nanti lagi gitu, bisa lah, gampang ini mah. Ya itu yang kurang baik sebenarnya, tapi kemudian dengan adanya challenge kemarin, aku jadi bisa nge-challenge diri aku dalam hal itu. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang aku punya tuh ke-challenge dengan adanya tantangan menulis kemarin gitu. Nah, sebenarnya dua hal itu sih yang kemudian ngebuat aku berpikir bahwa iya ya, ternyata ketika kita mau berubah atau kemudian mau belajar sesuatu yang baru gitu ya, menambah skill, menambah pengetahuan, itu yang butuh persistensi dan konsistensi gitu. Jadi ketika kita dapat sesuatu yang baru, format yang baru tadi, atau kemudian sesuatu yang tidak familiar dan kita cenderung untuk kemudian kabur lah, cenderung untuk nggak mau engage ya karena nggak familiar tadi gitu. Padahal ketika dipaksa dan dicoba ya, sesuatu yang asing itu ngasih perspektif baru gitu. Sesuatu yang asing itu ngasih kemudian pola pikir baru. Nah, pola pikir itu hanya akan terinstall ya, hanya akan kemudian menetap ketika tadi diulang secara terus-menerus dalam periode tertentu, sehingga itu tuh udah jadi template nempel gitu, nggak hanya lagi berbentuk teori atau kemudian pengetahuan aja. Nah itu sih yang kemudian aku pelajari, dan aku merasa ketika belajar atau mengikuti challenge itu ada kepingan-kepingan yang terbuka lah soal menulis. Oh iya ya, ternyata itu arahnya bisa dibawa ke sini, itu arahnya bisa dibawa ke sini, sehingga adalah freshness nih, ada kesegaran yang aku dapatkan ketika aku mau menulis. Dan sepertinya memang ini adalah pendekatan yang perlu dicoba lagi ya nextnya gitu, bahwa butuh variasi pendekatan yang kemudian itu harus diulang-ulang. Gak bisa hanya sekedar kemudian comot sana comot sini pakai sekali dua kali, gak bisa. Memang gak butuh pengulangan, butuh repetisi, butuh iterasi sampai hal itu menetap kayak gitu. Dan saat ini aku merasa bahwa ada sparks lagi lah yang bisa aku gunakan sebagai motivasi untuk menulis gitu. Nah, kalau kamu gimana? Punya keresahan apa soal menulis? Punya problem apa soal menulis? Yuk sharing di kolom komentar supaya kita bisa bahas bareng-bareng. Itu aja video kali ini. Aku Aditya Syarifir pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.